belakang sana. Ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Kita coba perjelas firman Tuhan minggu lalu dari Yohanes pasal 20 ayat 24. Jadi Yohanes pasal 20 29. Saya baca saja. Sudah ditemukan? Karena ada sebagian saudara kita saat ini mereka sedang menantikan pencurahan Roh Kudus, artinya bahwa selama 50 hari ini kita masih berkutat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, memang kita tidak melakukan hal demikian. Ya, kita harus menghargai setiap doktrin saudara-saudara kita yang di belah bumi maupun mereka. Bagi kita, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Itulah awal kegerakan gereja mula-mula. Jadi sudah ada, tinggal bagaimana gereja menangkapnya. Tinggal bagaimana gereja bisa menjadikan itu sebagai satu dorongan bagi orang percaya untuk terus semangat dalam mengikut Tuhan. Nah, mari kita baca sama-sama Yohanes 20 ayat 29. 3, 2, 1, ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, saudara, perkataan Tuhan ini berlaku sepanjang zaman. Pernyataan ini berlaku bagi Thomas pada ketika itu, juga bagi murid-murid yang lain. Mereka melihat bukti bahwa Yesus bangkit, dan itu bekas paku di kaki di tangannya ada, lambungnya yang ditombak ada. Tetapi bagaimana dengan kita hari ini? Di mana mau kita cari lagi itu? Ya kan? Nah, oleh karena itulah ada pernyataan di sini, sebenarnya pernyataan Tuhan ini berbicara masa pada ketika itu dan juga masa yang akan datang. Kalau Thomas berkata, aku tidak percaya kalau aku belum mencucukkan jariku ke lubang paku itu dan ke lambung yang ditombak itu. Oke lah, pada rasul-rasul pada ketika itu mereka bisa saksikan itu, dan mereka adalah murid-murid Yesus pada ketika itu. Nah, setelah itu sekarang bagaimana? Apakah kita mau cari di mana Yesus mau kita cucukkan tangan kita? Tentu tidak. Tetapi ada berkat yang luar biasa. Pernyataan itu berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun apa? Percaya. Ada nilai yang luar biasa. Ada berkat yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Sejak zaman itu sampai hari ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan kedua kali, sekalipun tidak melihat tapi percaya. Mungkin muncul pertanyaan, ya, karena memang kita harus bisa antisipasi hal-hal ini. Ya, muncul pertanyaan, kalau begitu apa dasar kita percaya? Murid-murid aja sudah melihat itu. Nah, kita apa dasar kita percaya? Tentu dasar kita percaya iman di dalam Injil Kristus. Injil inilah menjadi dasar kita. Nah, saudara harus mengerti ini, karena saudara percayalah, selagi saudara masih hidup akan datang penesat-penesat. Mungkin kalau penesat itu langsung konfrontasi bisa, tapi kadang-kadang ada dia yang menyerupai
Ya katakanlah mungkin menyerupai kambing, bukan domba tapi kambing. Nah, ini kita harus mengerti. Jadi dasar kita percaya adalah Injil Kristus. Itu makanya Injil harus kita baca. Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu harus kita baca. Karena di situ kita menemukannya. Bagaimana perjalanan Tuhan Yesus pada ketika itu. Dan saya mau dorong juga saudara. Dasar kita percaya. Injil pasal Yohanes 21 berkata apa? Coba kita lihat sebentar saudaraku. Supaya begini. Kita bukan hanya kuat kita nyanyi. Ya, tapi kita kuat untuk melakukan kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Mari kita lihat Injil Yohanes 21 ayat 24. Ini pegangan. Ini pegangan. Ya. Injil Yohanes 21 ayat 24 apa? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya pada kita bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi benar bahwa Yesus itu pernah bangkit. Dan itulah sebenarnya sentral kekristenan. Kebangkitan Yesus itu sentralnya. Hanya sayang sekali kerinduan saya sampai hari ini belum terpenuhi. Kita masih berkutat di Natalnya. Kalau Natal heboh gitu. Tapi kalau namanya Paskah sepertinya, dan semua bilang dasar kita Kristen bukan kelahirannya, tapi dasar kita Kristen adalah kebangkitannya. Tapi seringkali kita Paskah ini seperti ini biasa-biasa saja, nggak apa-apa. Ya kita berharap ke depan itu bisa kita buktikan dengan iman kita, keseharian kita. Bukan hanya sekedar perayaan, tetapi iman kita keseharian. Tindakan-tindakan kita, perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita. 3 hal ini harus menjadi dasar kita untuk kita bisa menjadi saksi. Perkataan, pikiran, dan perbuatan. Ya. Nah, inilah dasar kita. Inilah membuat kita percaya. Makanya Yesus bilang, berbahagialah orang tidak melihat tapi percaya. Nah, sekarang kita mau lihat, kita selidiki dulu dari Thomas ini. Beberapa poin yang kita bisa belajar menjadi pelajaran bagi kita. Karena terlalu banyak orang, minggu lalu saya bilang sepertinya susah mencari nama Thomas. Tapi kalau nama Andreas, Petrus, Samuel, Yohanes, banyak kali di mana-mana. Saya sebenarnya kalau Tuhan kasih anakku laki-laki mau bikin juga namanya si Thomas. Iya. Loh, emang ini kalian pikir si Thomas itu lebih rendah daripada murid yang lain? Saya mau bilang mungkin ada banyak orang paham Thomas itu sepertinya lebih rendah daripada murid yang lain. Saya katakan tidak. Thomas itu orang luar biasa. Tidak jauh beda dengan jemaat dengan murid-murid yang lain. Hanya Thomas itu sebenarnya kenapa dia sampai begitu? Sampai begitu dia keras hati dia. Saya mau bilang Thomas kecewa. Thomas kecewa. Apa alasannya kecewa? Bagi dia tidak mungkin. Kenapa Tuhan sehebat ini membangkitkan yang mati, memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa berjalan di atas air. Kok bisa sampai setragis itu matinya? Dan dia nggak masuk akalnya. Kok bisa setragis itu? Kok bisa dia dicambuk, dipukul, diludahi, dihina, diejek, dipaku, disalibkan? Kok bisa? Dia nggak terima itu. Dia nggak terima. Itulah membuat dia pahit. Sampai akhirnya dia keras hati. Saudara, dia bukan murid yang biasa-biasa. Coba saudara lihat, coba lihat ini. Referensinya bagi saudara. Coba saudara lihat Yohanes pasal 11 ayat 16. Coba lihat saudara. Apa pernyataan Thomas? Yohanes 11 ayat yang ke-16. Nih. Ini ketika Lazarus sudah mati, sudah masuk kubur. Narasinya begini. Yesus bilang begini sama murid-muridnya, ayo kita kembali ke Yerusalem. Karena saudara kita Lazarus sedang tidur. Tidur artian bukan tidur lagi, sudah mati. Terus
pada saat itu murid-murid ini sedang apa? Sedang mencoba berdialog. Ngapain lagi kau ke Yerusalem? Bukankah kau kemarin sudah mau dilempari batu orang Yahudi? Ngapain lagi kau ke sana? Nanti kau mati di sana. Itu muncul dari murid-murid itu. Tapi Yesus punya tanggapan, loh kan masih siang. Kalau siang kan nggak mungkin terang tuh kaki kita kalau jalan. Tapi kalau malam, kalau gelap kita bisa terang tuh kaki kita. Terus muncul jawaban Thomas apa? Coba kita baca 3:2 ya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk apa? Untuk mati bersama dia. Jadi Thomas itu bukan murid yang sembarangan, bukan murid yang lemah. Tapi persoalannya kenapa dia jadi keras hatinya? Sampai dia punya statement, aku tidak percaya kalau aku belum cucukkan jariku ke lubang paku itu. Karena dia kecewa. Dia saksikan selama mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Dan menurut dia tidak mungkin itu. Dia begitu luar biasa. Apa susahnya sih untuk turun dari kayu salib itu? Apa susahnya sih marah sama orang-orang itu? Karena Thomas melihat ketika mau ditangkap dia di Taman Getsemani, ketika Yesus berkata, siapa yang kalian cari? Aku yang kalian cari. Ketika Yesus sudah berkata, aku yang kalian cari, itu semua pada serdadu-serdadu itu jatuh, tumbang semua. Bayangkan, hanya kata, aku yang kalian cari, kata di Taman Getsemani. Para serdadu itu semua jatuh seperti ditiup angin puting beliung. Nah, Thomas saksikan itu. Maka tidak masuk akal kalau Yesus sehebat itu kok bisa matinya menyedihkan. Ya tentu sebagai manusiawi Thomas penalarannya sampai di situ. Dia tidak memahami apa sebenarnya yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah sesuatu hal yang lebih besar daripada tentang kematian itu pada hari itu. Yaitu tentang penebusan seisi dunia ini. Tapi Thomas tidak sampai di sana. Saudaraku, ada banyak orang Kristen menjadi kecewa dan malu mengikut Tuhan. Karena ketika dia memiliki pemahaman atau penalaran yang terbatas, ketika datang penderitaan, ketika datang kepahitan, kadang-kadang orang tidak lagi percaya sama Tuhan. Dan itu fakta sampai hari ini. Ada banyak Kristen, ada banyak orang yang mengaku percaya, yang sudah menyaksikan kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak orang akhirnya tidak lagi serius mengikut Tuhan. Saudaraku, bagi kita hari ini pesan, menurut saya pesan sangat berharga bagi kita. Thomas bisa mengalami. Siapa kita? Apakah kita lebih hebat dari Thomas? Saya bilang tidak juga. Oleh karena itu kita ambil satu manfaat daripada narasi ini bagi kita. Nah, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, kenapa Thomas tidak percaya? Thomas itu terlalu fokus terhadap kenyataan hidup yang pahit. Jadi dia fokus. Artinya begini, dia fokus hanya menyesali diri, kira-kira begitulah. Dia fokus hanya, ya penderitaanku, masalahku, kok begini. Jadi dia fokus ke situ. Ya. Jadi kalau dia fokus tentang penderitaan itu, tentang peristiwa itu, merasa mustahil, tidak mungkin, kok begini, dia fokusnya ke situ, sehingga dia tidak lagi bisa melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ya, saya catat di sini bahwa karena dia sudah terlalu fokus sehingga apa? Sehingga dia mengeraskan hati. Berapa banyak gereja, berapa orang Kristen
kadang-kadang tidak mau dinasehati lagi akan firman Tuhan. Banyak. Semoga tidak ada di tempat ini hari ini. Tapi banyak orang Kristen, anak mengklaim anak Tuhan, tidak mau menerima nasihat lagi. Sudah terlalu pahit. Karena terlalu fokus kepada persoalan, terlalu fokus kepada penderitaan. Tidak lagi melihat Tuhan itu lebih besar daripada persoalan. Sehingga menutup diri. Menutup diri. Bahkan mengurung diri. Yang paling celakanya bukan hanya menutup diri dan mengurung diri. Yang paling celakanya justru kadang-kadang jadi menghakimi. Ini yang paling parah. Tidak sedikit anak-anak Tuhan jadi menghakimi pendeta, menghakimi gereja A, B, dan C, menghakimi jemaat-jemaat yang lain. Kenapa? Karena dia sudah pahit. Nah itu jalan di Thomas. Dan kita belajar dari cara-cara hidup Thomas ini. Ya. Kalau orang larut berfokus kepada persoalan, maka dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan lebih besar lagi daripada persoalan. Nah kita berdoa di tengah-tengah kita jangan ditemukan orang seperti itu, tapi ditemukanlah orang-orang yang terus mau belajar bersama-sama dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku, karena siapapun bisa. Tidak sedikit anak pendeta bisa jadi narkoba. Tidak sedikit. Harus kita jujur. Tidak sedikit anak pendeta jadi manusia duniawi. Kenapa? Kalau menurut hemat saya, bisa anak pendeta begitu karena mungkin kecewa. Dia lihat anak orang lain bisa punya ini, bisa punya itu, bisa ke sana, bisa ke sini. Anak pendeta jangankan ke sana ke sini, di sini saja pun sudah susah. Ini masalah. Lingkungan bisa mendoktrin anak-anak pendeta. Apalagi kalau suami istri pendeta tidak sepaham, tidak sepaham tentang firman Tuhan. Suami bilang gini, istri bilang begini. Wah itu masalah. Akhirnya apa? Lingkungan mendoktrin anak-anak pendeta. Nah kalau anak pendeta saja bisa didoktrin lingkungan, gimana anak jemaat? Karena jangan heran, kenapa kadang-kadang anak kita tidak ada ibadah, kenapa mereka susah? Itu karena ada masalah. Makanya Paulus suatu ketika berkata, ikutilah imanku, ikutilah teladanku, ikuti cara hidupku. Kenapa Paulus berfokus seperti itu? Kenapa kalau kita menyimpang, maka doktrin sekeliling kita akan mempengaruhi hidup kita. Itu makanya banyak Kristen juga berdiri dua kaki. Satu sisi Tuhan, satu sisi yang lain. Kemarin saya bicara dengan seorang hamba Tuhan. Kebetulan hujan, saya pulang dari pasar. Selama hujan itu kami cerita bagaimana di pelayanan mereka. Ya, dia bilang, puji Tuhan, tulang katanya. Dia panggil tulang karena kebetulan beres saya sendiri. Kami memang semua ada sekitar 58 kakak. Tapi 8 kakak masih terikat dengan penyembahan berhala. Tapi 50 ini, puji Tuhan, sudah hampir lepas semua. Oh ya? Terus gimana? Ada jiwa bertambah, dia bilang. Ya begitulah tulang, ada yang masuk, ada yang keluar. Karena pendeta kami tiap hari, dia khotbah topik apapun selalu ngomongnya pada itu juga, pada tradisi itu juga. Selalu begitu, sampai jemaat itu sampai bosan. Oh ya? Terus dia cerita, abangnya pendeta kami ini di Lampung, itu ada sekitar lebih kurang 1.000 jemaat di Lampung. Itulah gereja terbesar organisasi kami di seluruh Indonesia. Dia murni 100%. Dia hanya Alkitab, dia bilang. Oh ya?
Iya, di Lampung. Saya tanya di Lampung mana? Saya nggak tahu tuh. Artinya apa? Karena memang doktrin keliling kita ini itu bisa mempengaruhi kita. Apalagi berbicara harga diri. Loh, salah saudaraku. Kita terjebak masalah harga diri. Masalah apa? Masalah kesombongan. Harga diri itu kesombongan. Percayalah. Bicara harga diri itu bicara kesombongan. Yesus ada harga diri? Enggak ada. Dia melepaskan jabatannya, melepaskan dia lahir di surga, datang ke bumi ini, sama seperti hamba merendahkan diri. Dia tidak ada harga diri, dia tidak perlu harga diri. Tapi manusia lebih memilih harga diri daripada memilih firman Tuhan. Nah, itu terjadi. Nah, Thomas ini, kalau dia fokusnya masalah penderitaan, masalah pahitnya keadaan itu, sehingga dia nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Nah, itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, kenapa Thomas tidak percaya? Thomas gagal melihat kebesaran Tuhan. Thomas gagal melihat kebesaran. Nah, saudara, kita pun kadang-kadang kita nggak pernah sama Tuhan ketika kita gagal melihat Tuhan itu lebih besar daripada persoalan kita. Kadang-kadang kita anggap persoalan kita sudah lebih besar daripada Tuhan. Itu makanya kita suka bersungut-sungut. Bersungut-sungut, kecewa, marah, dan sebagainya. Tapi bagi kita hari ini, Tuhan mengingatkan kita supaya kita bisa mengambil makna hidup daripada kisah daripada Thomas. Tadi bacaan kita berkata, berbahagialah orang sekalipun dia tidak melihat, tetapi percaya. Saya bilang sekali lagi, Thomas bukan berarti murid yang paling jelek, tetapi faktor lingkungan, faktor keadaan bisa mempengaruhi dia jadi mengeraskan hati. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah karena persoalan, karena ekonomi, karena anak, atau karena yang lain, sehingga kita tidak bisa lagi melihat Tuhan lebih besar daripada persoalan kita? Ini menjadi koreksi bagi kita, saudara. Supaya kita juga bukan menjadi bagian yang dimarahi Tuhan. Loh, saudaraku, Tuhan itu marah loh sama Thomas. Thomas, percayalah kalau sekali kita melihat. Itu marah loh. Ya. Jadi jangan sampai Tuhan marah sama kita, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Tapi kalaupun Tuhan marah, terimalah itu sebagai suatu kehormatan. Artinya karena dia sayang kepada kita. Haleluya. Dia sayang. Nah, oleh karena itu, kita coba lihat berkatnya. Berkat di balik peristiwa yang terjadi karena Thomas sudah pada ketika itu memutuskan, kalau aku tidak mencucukkan ini itu, aku tidak percaya. Nah, pesan Tuhan, percayalah sekalipun kau tidak melihat, dan kau pasti berbahagia. Saudara mau berbahagia? Amin. Saudaraku, kalau tadi kita lihat ada 3 poin kenapa Thomas tidak percaya. Ini menurut catatan saya catat, tentu tidak sempurna, ya, tidak sempurna karena Roh Kudus terus berbicara kepada kita, punya cara sendiri, ya. Tapi ada beberapa catatan juga saya coba catat. Bagaimana supaya kita bisa bahagia, yaitu kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang semu. Bukan kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini, tapi kebahagiaan yang ditawarkan oleh surga bagi orang percaya. Nah, yang pertama, saudaraku, yang Tuhan mengajarkan kepada kita lewat peristiwa Thomas ini, iman kita harus melampaui bukti fisik. Iman kita harus melampaui bukti apa yang kita lihat, melampaui daripada tanda-tanda yang kita lihat. Memang sekarang ini ada banyak orang begini. Banyak orang sekarang ini mencari gereja yang penuh karunia, yang ada penglihatan lah, yang ada nubuatan lah. Saya tidak anti itu. Saya full karismatik.
Saya tidak anti penglihatan, saya tidak anti nubuat, saya tidak anti mujizat. Ya. Tetapi kalau itu yang kita cari, kita juga adalah bagian daripada Thomas juga yang tidak percaya. Jadi iman kita harus melampaui daripada apa yang dilihat oleh mata, melampaui daripada pendengar telinga, melampaui daripada fisik yang ada di sekeliling kita, melampaui daripada nalar pengetahuan kita, karena pengetahuan kita terbatas. Penting percaya saja. Percaya saja. Apa dasar kita percaya? Tadi sudah kita baca. Yohanes pasal 21 tadi. Ayat 24. Alkitab sudah mencatat. Dan Alkitab kita tidak pernah salah. Saudara harus punya keyakinan. Alkitab kita tidak pernah salah. Alkitab kita jujur. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Alkitab kita enggak bohong-bohongan. Jadi iman kita harus sampai ke sana. Bagaimana kita mempercayai Tuhan? Karena Ibrani pasal 1, pasal 11 ayat 1 berkata apa? Ya. Iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu harus ada di hati kita. Boleh ada persoalan, boleh ada masalah, boleh ada pahit, tapi ingatlah, itu tidak lebih besar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Tuhan ada di dalam musim hidup kita. Ketika kita lagi di lembah, Dia ada. Ketika kita dalam gelombang ada. Ketika kita mungkin dalam kepanasan ada. Ketika kita mungkin mengalami hidup yang paling nadir sekalipun, Dia ada di sana. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Dia mengerti kita. Dia mengerti tetesan air mata kita. Itulah Tuhan kita. Jadi iman kita harus melampaui daripada bukti-bukti yang kita lakukan. Jangan kita mencari hal-hal yang supranatural yang melampaui kekuatan kita. Tidak salah. Tapi imani saja Tuhan baik dalam hidup kita. Itu yang pertama. Nah yang kedua, untuk kita bisa berbahagia sekalipun kita tidak melihat namun kita percaya. Ya. Kebahagiaan atau berkat. Kalau bahasa Yunani nama makarios. Ya, itu bahasa Yunani saudaraku. Ketika percaya kedaulatan Tuhan dan kasih. Jadi kita harus percaya kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kemarin ada keluarga kami, masih muda ya. Ada berapa orang ya? Ada 12 orang atau 6 orang dalam helikopter kemarin di Kalimantan. Pesawatnya jatuh langsung meninggal, masih muda. Ya, kami bincang-bincang sama istri. Ya, saya bilang hidup ini rahasia Tuhan. Itu makanya penting kita berjaga-jaga terus. Kita tidak tahu, tidak ada urusan yang tua duluan meninggal belum tentu. Yang muda duluan meninggal enggak tentu. Hidup ini rahasia Tuhan. Jadi panjang lebarlah kami bahas karena mereka keluarga kan begitu. Saya bilang itu rahasia Tuhan. Daulatnya Tuhan kepada setiap kita. Nah bagian kita, bagaimana kita merespon Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita mempercayai Tuhan, mempercayai Yesus Kristus dalam hidup kita, mempercayai Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, mempercayai Tuhan dalam seluruh masalah kita, pergolakan hidup kita. Karena ingatlah, selama kita hidup, pergolakan hidup terus ada. Jangan kita kira orang kaya itu tidak ada masalah. Orang kaya itu juga banyak masalah. Suatu ketika ada seorang pengusaha di bangsa ini, kalau aku lihat beritanya, nggak tahu itu hoax atau. Nah itu mereka sudah turun temurun dari kakeknya ke bapaknya sama dia. Lalu rupanya dia sedang berutang di bank, katanya 30 triliun berutang di bank. Nah saya berpikir nanti kalau itu kolap, berarti saya juga yang bayar utang dia. Hanya dia sok-sokan punya pesawat pribadi, tapi kalau nanti dia kolap tidak bisa bayar utang, saya juga yang ikut bayar utangnya. Saudara, bayangkan ada banyak orang kaya, pengusaha-pengusaha di negeri ini yang bayar utangnya saudara dan saya. Pajak saudara dan pajak saya yang bayar utang. Ya. Nah, tapi itu pun kita nggak perlu pusing.
Yang penting sekali lagi mari pahami bahwa dalam hidup ini Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan berdaulat atas masa depan kita. Tuhan berdaulat atas semua pekerjaan kita. Tuhan berdaulat atas setiap langkah kita. Tuhan berdaulat atas setiap bangsa dan negara yang ada di muka bumi ini. Karena dialah yang punya langit, bumi, dan seluruh isinya. Itu yang harus menjadi gaya hidup kita. Dan itu yang dipesankan Tuhan Yesus kepada kita, kepada Thomas, kepada murid yang lain. Mari kita bahagia yang sejati ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan dan kasih-Nya yang sempurna bagi kita, sehingga kita tidak fokus akan penderitaan. Haleluya. Kalau fokus penderitaan, ya kita jadi gagal. Kita nggak bisa percaya Tuhan lagi. Tapi kalau kita tahu Tuhan berdaulat atas seluruh hidup kita, hidup mati kita, kaya miskin, maka kita akan bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, poin yang ketiga yang bisa saya catat, saudaraku. Teguran atas keraguan, penghadang penghargaan atas iman. Jadi teguran dan penghargaan atas iman sampai masa kini. Maksudnya apa? Tadi saya sudah singgung bahwa kenapa dia bilang percayalah sekalipun kamu tidak melihat dan kau akan berbahagia. Jadi pertama tadi teguran kepada Thomas, tapi anugerah bagi kita hari ini. Thomas bilang kucucukkan, tapi kita nggak mungkin cari lagi Yesus di mana mau kita cucukkan tangan kita. Tapi kita karena kita percaya sekalipun kita tidak melihat, itu menjadi anugerah bagi kita, itu menjadi berkat bagi kita. Kita nggak melihat Yesus lagi secara kasat mata, tetapi kita bisa percaya itu berkat yang luar biasa, dan itu mendapat apa? Mendapat satu mendapat satu penghormatan lah daripada Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Dan jangan mimpi. Kalau kadang-kadang ada kita lihat YouTube katanya ada Yesus terbang di sana, terbang di sini, itu jangan percaya. Yesus tidak ada kerja terbang-terbang karena dia bukan layang-layang. Enggak ada itu ya. Dan dia sendiri bilang kok, aku aja tidak tahu, kata dia. Yang tahu ada Bapa. Jadi jangan percaya dengan ada di sana. Itu penyesatan, saudara. Yang penting bagi kita, ingatlah Tuhan berdaulat atas hidup kita. Yang penting kita berjaga-jaga dan berdoa. Jadi tadi teguran kepada Thomas, tapi berkat bagi kita. Kita boleh percaya sekalipun kita tidak melihat. Haleluya. Bisa? Ya, jadi saya percaya habis ibadah ini tidak ada muka kita yang murung, mungkin duit kita kurang, ya nggak apa-apa lah, bersyukur aja. Ya. Kalau biasa mungkin kita makan ikan basah sekali seminggu, hari ini nggak lagi makan ikan basah.